Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Az-Zikru wa Du'a fi Daw'il Kitab wa Sunnah, tentang zikir dan doa di dalam Al-Quran dan Sunnah. Pembahasan kita di pertemuan lalu baru sampai tentang keutamaan zikir dan perintah-perintah tentang zikir. Harusnya malam ini kita lanjut tentang fardhu doa, keutamaan doa. Nanti karena ada di bagian ketiga itu tentang syarat-syarat dan adab-adab doa, nanti kita satu paket saja bahasnya tentang keutamaan doa ini. Kita lanjut ke bab yang ketiga. Sekarang fadlul istighfar, tentang keutamaan istighfar. Ya, bagaimana istighfar itu dan keutamaannya dalam Al-Quran. Apalagi ini karena virus ini Pak ya, boleh jadi ini dosa bersama ini. Ini perlu tobat bersama pula Pak. Ya, boleh jadi karena dosanya sudah masif, maka hukumannya juga sudah masif Allah berikan. Jadi Allah itu kalau dosa sudah kelewat batas, maka Allah gampang saja memberikan hukuman dan tidak susah-susah. Dulu Raja Namrud ketika sudah sampai ke puncak kesombongannya, ya, Raja Namrud itu seenaknya saja membunuh orang sesuka hatinya. Tidak ada aturan bagi Raja Namrud itu, dia yang penguasa semuanya. Akhirnya Allah kirim seekor nyamuk masuk ke hidungnya, lalu ke otaknya, dan nyamuk itu selalu berputar di otak itu. Bila dipukul kepalanya, berhentilah nyamuk itu. Bila tidak dipukul kepalanya, dia kemudian menjalar lagi di otak itu. Sampai setiap pertemuan dia mengambil palu, penompok, kecenya ke para pasukannya, pengawal-pengawalnya. Kalau ada kode nanti pukul kepala saya. Jadi setiap pertemuan itu selalu ada pemukul itu. Ada kayu di kaki pengawalnya, kasih kode toko berhenti ini. Berarti toko Ebola nyamuk kepada dia. Begitulah tersiksanya Raja Namrud sampai terakhirnya tidak kuat lagi, dibenturkan ke tembok, kepalanya sampai pecah mati. Mudah apa ya? Hanya seekor nyamuk menghancurkan kesombongan, ya, seorang raja yang sangat diktator. Firaun ketika sampai ke puncak kesombongan, membunuh orang seenaknya. Tidak ada nyawa harganya bagi Firaun. Puncaknya dihancurkan Allah dengan apa? Air. Lunak apa itu? Lembut. Hanya air. Mati. Abraha dengan kekuatan gajahnya, kalau sekarang militernya lah. Abraha itu adalah raja yang punya kekuatan militer tertangguh di dunia. Tak ada satupun kekuatan militer yang bisa mengalahkan Abraha ketika itu. Ketika dia sombong dengan kekuatannya, apa yang terjadi? Dikirim burung ababil. Burung. Kata sebagian bukan burung, sejenis lalat yang menebarkan virus. Tair itu sesuatu yang terbang, bukan burung. Maka tentara Abraha hancur seperti daun-daun yang dimakan ulat. Boleh jadi Bapak Ibu karena Presiden Cina mengatakan tak ada kekuatan di dunia yang bisa mengalahkan Cina. Allah kirim sesuatu yang tak nampak. Apa yang terjadi? Lumpuh selumpuh-lumpuhnya. Tak ada orang yang berani ke Cina, tak ada orang yang keluar dari Cina. Sekarang Cina seperti diisolasi dari dunia. Jadi kesombongan itu bagi Allah gampang untuk menghancurkannya. Tak ada payahnya. Virus yang Cina itu pengobatan terhebat di dunia.
Tak ada lagi dunia medis yang sehebat Cina. Dahlan Iskan itu dulu gagal hati, liver, sampai mukanya hitam, badannya hitam kena hatinya. Di Cina selamat dia. Bara canggihnya medis di Cina. Orang kalau operasi plastik itu ke Cina. Ingin mempercantik badan itu ke Cina. Jadi medis yang paling canggih di dunia Cina. Tapi dia tidak berdaya melawan sebuah virus. Betapa lemahnya manusia kalau Tuhan sudah mulai bergerak itu. Militer tidak ada yang paling hebat militer ke Cina. Persenjataannya, jumlah pasukannya, Amerika pun takut dengan Cina. Tapi Allah tidak mengirim pasukan ke sana. Cukup virus selesai. Habis keangkuhan itu. Nah, boleh jadi Bapak Ibu, ini akibat dosa manusia sudah terlalu banyak. Maka perlu kita namanya taubat massal juga, ya, supaya paling tidak kita diselamatkan Allah. Dan faktanya kan gitu, Pak. Di Cina kemarin kan nyawa tak berharga, Pak. Ya, etnis Uighur itu berapa banyak dibantai itu, Pak, tanpa rasa dosa. Tapi hebatnya sekarang mereka mewajibkan warganya mencuci muka berwudu seperti orang-orang Islam. Sekarang Presiden Xi Jinping itu datang ke masjid-masjid minta didoakan oleh umat Islam yang tak satu pun kena corona. Tak satu pun umat Islam kena corona di apa nama kawasannya itu? Bukan, yang di kawasan Muslim itu, Pak. Xinjiang. Nah, kawasan etnis Uighur itu. Tidak ada satu pun yang kena. Itu hebatnya. Ya, jadi ya mudah-mudahan kita yang selalu menjaga air wudu itu kemudian diselamatkan Allah. Nah, oleh karena itu kita akan bahas pada malam ini tentang istighfar. Bagaimana istighfar dalam Al-Quran, ya, keutamaannya nanti kalau pola-pola zikirnya nanti setelahnya kita bahas. Kita mulai dari firman Allah surat Nuh ayat 10 sampai 12. Kata Allah, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Ini surat Nuh ayat 10 sampai 12. Jadi Nabi Nuh itu sudah tidak kuat lagi menghadapi kaumnya. 950 tahun berdakwah siang malam. Kata Nabi Nuh, "Inni da'awtu qaumi lailan wa nahara." Ya Tuhan, siang malam saya berdakwah 900 tahun lama. Walam yazidhum du'ai illa firara. Tapi tak ada yang mau mengikuti kecuali hanya 80 orang saja paling banyak. 80 itu pun ya orang-orang yang tak beragu. Orang-orang miskin, orang budak-budak, orang gaek-gaek, tak beragu-ragu. Yang kakak-kakak, yang rancak-rancak, dan pejabat-pejabat tak mau. Jadi Nabi Nuh itu payah berdakwah. Bayangkan 950 tahun siang malam berdakwah. 80. Aku Al-Qadar kalau sampai saya tulis boleh. Alhamdulillah. Ya, payah Nabi Nuh berdakwah. Puncak pembangkangan kaumnya, kata Nabi Nuh, beginilah. Kalau kalian tak mau beribadah, tak mau macam-macam, tak apa-apa. Satu saja yang saya minta sebelum azab Allah turun. Dan akhirnya azab Allah turun banyak. Datang hujan dari langit dan dari perut bumi. Dari perut bumi itu air keluar, dari atas air turun. Tak ada banjir yang sehebat itu. Sampai mengubah peta dunia. Dulu semua Indonesia ini cik pulau ini daratan. Itu banjir Nabi Nuh yang bisa-bisahkan. Ya. Dulu di Makkah itu hutan-hutan lebat itu. Itu banjir Nabi Nuh yang mengubah keadaan alam. Dahsyatnya banjir itu. Itu azab yang paling dahsyat yang pernah turun salah satunya. Karena pembangkangan. Sebelum azab Allah turun, kata Nabi Nuh begini, "Istaghfiru rabbakum." Perbanyaklah istighfar. Cukup kalian mengatakan astaghfirullah. Cukuplah itu menyelamatkan kalian dari azab, kata Nabi.
Bila kalian mau mengucapkan astaghfirullah, Allah akan berikan keuntungan-keuntungan duniawi. Kalau akhirat sudah dosa kalian diampuni. Tapi di samping dosa-dosa diampuni, kata Allah, bila kalian mau mengucapkan banyak astaghfirullah, pertama Allah akan mengirimkan hujan yang banyak untukmu. Nah, jadi Bapak Ibu memang antara turunnya hujan, jarang turunnya hujan, panas, kering, itu ada hubungan dengan dosa penduduk negeri itu. Itu Al-Quran sebut begitu. Bila hujan sudah mulai jarang turun, wilayah itu sudah tandus, kering, itu tanda dosa penduduk negeri itu sudah banyak itu. Ya. Itu kenapa sebelum salat istisqa, kalau kita diperintahkan salat istisqa, sebelum salat istisqa itu puasa 3 hari dulu. Taubat selama 3 hari bersama-sama. Hari keempat baru ke lapangan, bawa semua anak kecil semua sampai binatang pun bawa. Baru salat minta hujan. Jadi memang hujan itu jarang turun, ini karena memang dosa bersama. Nah, boleh jadi angin awak ciku gini itu Pak, beda angin gini Pak. Hujan lah jarang, angin nak tanggung-tanggung. Kalau rumah jam sabade itu Pak, telur dah. Boleh jadi dosa bersama Pak. Taubatnya sama Allah, istighfarnya sama-sama Allah. Makanya kata Allah, istaghfiru rabbakum, kalian semua. Bahkan satu orang saja dari kelompok itu yang tidak bertobat, boleh jadi hujan tak turun. Karena ada kejadian pada masa Nabi Musa. Jadi hujan tak turun-turun. Lalu sahabat umat Nabi Musa, Bani Israel minta, ya Musa, baca roh hujan tak turun. Nah, iyalah, salat istisqa sama-sama tobat. Setelah salat tobat minta ampun, tak turun juga hujan. Tanya Musa kepada Allah, ya Allah, kenapa hujan tak turun? Kami sudah taubat sama-sama. Kata Allah, ada di antara kalian satu orang pezina yang belum bertobat. Suruh dia tobat. Suruh dia tobat. Musa tidak tahu siapa seramai itu orang itu. Ditunjuk. Diteriaki Musa. Siapa di antara kalian yang pezina yang belum bertobat, tobat. Sebelum dia bertobat, hujan tak akan turun. Tak lama setelah itu turun hujan. Nabi hujan turun. Oh, bertobat. Lalu kata Musa kepada Tuhan, tunjukkan kamu siapa orangnya. Apa jawaban Allah Musa? Waktu dia bermaksiat saja saya tutup, apalagi sekarang dia sudah bertobat. Apa gunanya saya buka kepadamu? Itu Tuhan Maha Penyayang. Waktu dia bermaksiat pun saya tutup dia. Tidak saya permalukan dia. Sekarang dia sudah bertobat, kenapa harus saya permalukan dia kepadamu? Tapi maknanya Ibu, satu orang saja dari penduduk itu tak bertobat bisa mempengaruhi semuanya. Makanya kata Allah, kalau kalian mau istighfar, Allah turunkan hujan dari langit. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah lapangkan hartamu dan anak-anakmu. Coba lihat bahasa Allah Bapak Ibu ya. Allah tidak mengatakan kalau kamu banyak beristighfar dikayakan, dibanyakkan hartamu. Tidak, bukan banyak bahasanya, yumdit lapang. Ini boleh jadi tidak banyak tapi lapang terasul. Harta itu yang paling penting lapangnya, kelapangannya, bukan banyaknya. Banyak-banyak orang punya Ibu tapi nyusahinya, lalu supaya. Lah banyak orang tu kau kena lalu atur. Lawa kayu Ibu lah. Lalu bagian muka bagian pagar bagian adulan siang muka tidak mula lalu atur. Dulu ketika miskin dapat kunci rumah berkaru lalu. Jadi banyak lah manusia tu. Yang penting harta itu melapangkan. Lapang terasul ini. Kebutuhan cukup, ibadah tak terlantar. Itu harta yang melapangkan. Ternyata kelapangan harta itu ada pada istighfar. Bapak Ibu kalau kurang istighfar, harta itu sampai terasul. Menyusah harta itu. Tapi kalau banyak istighfar, Allah jamin harta itu akan terasa lapang. Begitu juga kata Allah, wabanin, anak-anakmu akan melapangkanmu. Jadi kalau ada anak awak menyusah, saya menyasa angok saya. Itu salah tidak nyul atau apa yang kurang istighfar. Nah.
Kan ada orang bebo tu. Ya. Ada anak orang 10 Pak. Tapi lapang, tak ada masalah dah Pak. Ya akur si anak. Ada Ken Halilintar nama Pak ya. Sebalik anak Pak ya. Anak nomor 1 ngurus anak nomor 2, anak nomor 2 ngurus anak nomor 3, anak nomor 3 ngurus anak nomor hampir, anak nomor hampir sampai ke bawah. Dan nampak ibu tu macam ni. Tu lapang anak namanya. Lapang anak terasuh. Ada anak surang Pak. Yuk sebentar ke kantor polisi yuk ni. Tampaknya kurang istighfar. Jadi awak kalau kurang istighfar Pak, anak sampai kawak menyesus susah. Nah, jadi para anak tu dipengaruhi oleh istighfar ayah ibunya. Kalau banyak Bapak Ibu istighfar, anak insya Allah lapang terus. Allah sebut begitu tu. Allah akan melapangkan untukmu anak-anakmu. Ya. Bila kau banyak istighfar. Wa yaj'al lakum jannat. Allah akan jadikan untukmu banyak kebun. Jadi tanaman yang kita tanam ni, Bapak Ibu, memang dipengaruhi istighfar. Ada orang Bapak Ibu setiap ditanamnya menjadi Pak, tumbuh. Itu banyak istighfar. Ada tiap ditanam mati je Pak. Angin tangannya. Boleh jadi istighfar kurang. So makanya ibu kok kamu nanam tu baca astagfirullah, 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 bertanam. Kalau ada orang Bapak Ibu tiap tanam mati ya tu banyak dosa itu. Sehingga tanaman pun minta ampun dipancing. Ya, banyak istighfar tu. Tak ada yang menjadi jangan menjadi Allah. Istighfar. Wa yaj'al lakum anhara. Allah jadikan untukmu sungai-sungai. Jadi kalau sungai itu mulai karya Pak tu tanda dosa banyak tu. Begini. Karena bagaimana pun air itu tak pernah bertambah, tak pernah berkurang. Sejak Allah menciptakan air sampai hari kiamat, air itu tak pernah bertambah, tak pernah berkurang. Cuman air itu diputar saja Pak. Masuk tanah, naik kate, turun ke ribu, diputar. Air itu sebanyak itu ini. Maka kalau mulai air itu bikarian di batang air, tanda dosa banyak tu sebut begitu. Ini kan batang air banyak karya Pak. Kurang jiwa. Inilah ketik air. Tak boleh turun. Lu kadang air Pak, ketik air. Itu boleh jadi kena dosa. Yang mungkin kena hutan bisa jadi kena hutan itu kan dosa itu. Jadi karet kayu satu kan tu air turun lagi tu langsung batang air dah. Jangan simpan di angkar. Tapi memang musibah-musibah yang terjadi itu semua karena kurang istighfar kita. Allah sebut begitu. Jawab yang hebat lagi Bapak ya, di surat Hud ayat 52. Nabi Hud berkata kepada kaumnya, ya kaum istaghfiru rabbakum, ya Tuhan ya kaumku beristighfarlah kamu kepada Tuhan, wa tubu ilaihi, bertobatlah kalian. Bila kalian bertobat, yazidkum quwwatan ila quwwatikum, Allah tambah kekuatan badanmu. Ini Pak. Ternyata istighfar kita ni Pak berpengaruh ke kekuatan fisik. Orang kalau banyak dosa, fisiknya lemah. Apa hubungan dosa dengan fisik? Allah sebut ini. Kalau kamu banyak istighfar, Allah kuatkan badannya. Mungkin orang Uighur itu dah kena virus, Pak, istighfar kami. Badan kuat. Apa hubungannya kekuatan badan dengan istighfar? Begini. Nabi pada ditanya, apa itu dosa ya Rasulullah? Nabi ditanya, apa itu dosa? Nabi menjawab, dosa itu mahaka fi sadrik, sesuatu yang menyesakkan dada. Itu dosa. Dosa itu sesuatu yang membuat dada kita terasa sesak. Itu dosa itu. Ibu kalau bercakap, apa? Lemu lalu atau tak melalu atau nak balik-balik ya. Sesak dah dua rasa. Karena buat ibu pada suh. Itu tak melalu atau sesak. Kalau ibu bercakap, dia suami itu lama, dia lalu, sudah 7 hari bercakap.
Nak kebal tak ada pengaruh hati itu. Orang kalau berdosa, datunya sasak. Tapi kalau dah cukup, dah mencilok. Apa perasaan yang sampai berasakan ketika mencilok? Aduh, kacang. Ada mata tak mau lalu. Tapi kalau bercakap dengan sama rumah, pasti tak mau lalu untuk lalu. Itulah dosa. Dosa ku membuat datu aku tak lama. Sampai terasa. Mata tak mau lalu. Kalau lah perasaan tak lama, dampaknya buruk. Lalu kurang makan tak mau. Itu dampaknya itu. Makin banyak dosa di kerajaan, makin membayar. Mata tak kena mau lalu, makan tak kena mau lama. Bila mata lalu, makan tak lama, aku daya tahan tubuh drop langsung turun. Penyakit buruk. Itu hubungan dosa dengan penyakit. Dosa kau membuat hati kau tak tenang. Makanya Bapak Ibu kalau mulai penyakit banyak tu, dosa mungkin banyak. Itu makanya sakit kau banyak ketika kau gait-gait ibu. Kan lah gait kan banyak penyakit. Karena ibu dari muda membuat dosa. Cik Tuhan ni kau diakui lah Cik Tuhan. Cara diakuinya dia sakit ni. Nah jadi memang kekuatan badan kita ni memang dipengaruhi dosa. Yakin orang berdosa pun tak tenang gitu. Tak akan tenang itu orang yang berdosa, yakin nanti. Kalau tak tenang perasaan, segala sesuatu itu risiko apa perasaan. Makanya orang di kampung lalu Pak, tak ada di kampung. Di kampung tu tak ada tu orang kayak itu sakit tu Pak. Jarang sakit. Ya. Kalau banyak korupsi tak ada korupsi tak. Pagi sampai ke ladang, sore pulang semayang tak ada dosa kerana. Tak ada ke curang di kantornya, tak ada kantor. Maka orang siswa jarang sakitnya Pak. Jarang. Dan kok sakit ubek cik kerambi mutu aku penyakit kerambi mutu ubek. Sehat Pak. Ya, apa penyakit? Dari damam panik sampai bisu ubek kerambi mutu. Paling kali tambah juta lu. Sehat Pak. Sehat. Karena memang bukan soal ubek, karena memang hati itu tak masalah dia Allah. Hatinya tanah. Makanya sudah subuh makan, banyak ke ladang lain. Beko sudah asalnya pulang mandi, maghrib sudah hari makan, rasa betul kalau Pak. Tak tentu badan sampai pagi dia Pak. Lalu kau dah nak kasut dia Pak. Di lantai je. Kadang rumah ada kunci. Tak ada gelisah. Kalau masuk curi orang merampok masuklah. Di bulan merampok bingung akan diambil ke apa itu lah. Tak ada kena ambil. Jadi memang dosa kau mempengaruhi. Makanya orang kalau masuk penjara, kalau koruptor kan tiba di penjara kan. Tak sehat ni Pak. Ini memikir dosa. Maka kata Allah, kalau kamu banyak istighfar, Allah akan tambah kekuatan badanmu. Jadi Bapak Ibu kalau ingin selamat dari corona itu sederhana. Istighfar banyak. Banyak istighfar. Allah kuatkan badan kita itu. Ya, Allah kuatkan. Ya. Itu Pak istighfar. Tak pakai masker lah, istighfar. Masker lah mahal, ini langka. Banyak istighfar. Karena kan kata Ibrahim, Fa'iza maritu fahuwa yashfini. Bila saya sakit, ya Allah, tidak ada otoritas untuk kesembuhan kecuali itu Engkau yang menyembuhkan. Dan itu semuanya Allah. Jadi virus corona itu hanya mencari mangsa sesuai dengan ibarat Bapak Ibu dulu. Makanya tentara Tairan ababil itu, burung ababil itu, dia menjatuhkan semacam senjata Bapak Ibu ya. Kalau dawaknya mungkin kok virus tadi. Tapi
Tarmihim bihijaratin min sijil. Di setiap peluru yang dilempar itu sudah tercatat nama sasaran. Sijil. Dia tidak akan hinggap, tidak akan mengena kecuali yang sesuai dengan nama yang ada pada catatan itu. Jadi kalau melemparkan kerikil sekian banyak, di setiap kerikil itu ada nama orang yang akan ditujungi. Makanya namanya sijil. Sijil itu sudah tercatat, sajal itu sudah terekam nama-nama sasaran di situ. Virus corona itu akan menyasar orang yang memang dicatat Allah di virus itu. Bapak Ibu yang tak tercatat akan kena itu. Tapi jangan sombong. Aku nak boleh apa? Tapi begitulah semua senjata yang dilepaskan Allah itu min sijil. Dia akan menyasar orang yang sudah dicatat. Jadi kalau virus itu tabang-tabang, dia akan hinggap di tempat yang memang namanya ada di situ. Yang tak ada namanya tak ada. Dia sudah khawatir kalau itu. Ya. Yang penting perintah Allah banyak istighfar. Jangan dosa melakukan ni. Kalau dosa jadi ya macam itulah. Yang daya tahan tubuh kurang dia. Penyakit banyak. Coba lihat Bapak Ibu ya. Di surat Hud ayat 3, Anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Perbanyaklah kamu istighfar kepada Tuhan dan bertobatlah kamu. Bila kau mau bertobat dan banyak istighfar, yumatti'kum mataan hasanah, hidupmu akan disenangkan oleh Allah. Bukan dikayakan, Pak. Disenangkan. Mataan. Jadi hidup ini Bapak Ibu akan terasa senang bukan karena kaya. Bukan karena jabatan. Bukan karena gelar. Tapi karena banyak istighfar. Tuh, hidup akan terasa senang. Allah sebut begitu. Senang. Itu makanya bersama itu orang-orang sesuk itu tidak kayu loh Pak, tapi senang terlampak itu. Ya. Ambil dulu Pak Ibu pernah ya. Sama menyabi rumput padok dulu. Di pulang sekolah itu menyabi rumput. Ada apa-apa sama lu jauh menyabi rumput sementara anak kabau. Kami pun menyabi rumput kok buat nasi Pak. Buat nasi you sumpit. Sumpit dari anyam Pak. Kampi. Betul kampi. Itu nasi itu bungkus yo kampi itu lama Pak, harum. Sakampi nasi itu Pak, antara tekok lah masak. Sakampi nyoba Pak. Sambanya sabu arinya Pak. Itu sabu ari Pak. Karambi itu karambi sudah berkuku Pak. Itu belataan di Batu Lado, itu bagi dia di Batu Lado itu. Itu barandang sampai Kariang. Itu sabu ari itu. Kini tak tahu nak kini itu lepas. Hanya orang sandang hidupnya. Dulu awak merasai, tak ada loh. Kau makan ayam ada cerita makan ayam dulu. Tak awak sakit ayam sakit baru makan ayam. Kau harian sampai itunya sabu hari namanya Pak. Ya. Sayurnya pucuk ubinya bui. Abi nasi sesumpi gadang dia Pak. Mana tak lama makan apa. Itu yang mataan hasanah namanya Pak. Senang Pak. Senang. Iku rasa meja sambal Pak. Tak lama makan Pak. Ya. Lah macam-macam sambal dibuat tidak lama makan. Matanya tidak ada lagi. Kenapa? Karena hidup kita tidak mataan, tidak berada dalam kesenangan. Ternyata bukan fasilitas hidup yang membuat hidup itu senang. Istighfar yang banyak. Dosa yang minim. Bapak Ibu kalau banyak dosa kau orang. Banyak salah kau orang. Takwi kalau rumah. Itu kita. Asal banyak dosa, takwi kalau rumah. Sobok-sobok saya nunggu. Contoh sederhananya Bapak Ibu kalau nak buat SIM bawa Honda dia jalan tu nak buat SIM lah. Nampak polisi tagak naik jantung.
Itu tandanya dosa aku sampai awak tak sanang. Walaupun polisi ku dah tahu jawab nak wasim lah. Tapi awak nampak polisi tagak tu, walaupun polisi ku mencari anaknya, mungkin mencari awak lah. Tapi jantung. Itu bukti dosa tu, kesalahan tu, membuat hidup kau tak nyaman. UBC istighfar banyak. Apalagi kata Allah di surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fi ma kana al-mu'azzibuhum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah mengazab satu kaum selama ada yang beristighfar di situ. Allah tidak akan pernah mengazab satu kaum selama di kaum itu ada orang-orang yang beristighfar kepada Allah. Boleh jadi wak di Padang tu Pak, istighfar oleh banyak orang. Dari selamat ya. Kalau nak kau Cina kan masuk Cina kan petang. Ada kunjung kan. Alhamdulillah dia ada sekali itu. Boleh jadi istighfar masih kuat. Karena kata Allah, Allah tidak akan mengazab satu kaum kalau kaum itu masih ada yang beristighfar di dalam. Kita tak tahu Pak, kadangnya tak tentu begitu. Di Makkah belum tentu keselamatan Pak. Walaupun dah disterilkan Ka'bah tu, belum tentu selamat itu. Kalau banyak dosa penduduk Makkah tu Pak. Apalagi kini katanya ladu di situ bar, diskotik segala macam. Bisa jadi di situ pertama virus keturun tu. Karena jamin Allah begitu. Kalau istighfar sudah dosa sudah bertumpuk, istighfar sudah jarang di satu kaum, maka azab Allah akan datang di situ. Nah kini kok di Makkah tu, di Saudi tu Pak. Itu pertengkaran keluarga kerajaan tu Masya Allah. Saling bunuh tu Pak. Saling bunuh itu untuk dapat berkuasa itu. Baca kan? Dia mana haus. Hebatnya Pak, jo orang Amerika ni berkawan, jo Yahudi ni berkawan, orang Persia dibunuh orang yang tu. Bayangkan Pak. Orang Yaman yang bunuh sesama Islam. Jo Yahudi sama kawan. Jo Amerika sama kawan Indo. Ada susah itu kan. Boleh jadi di situ ada keturunan pertama tu. Ya. Tapi kata Allah, bila ada di kaum itu orang-orang yang beristighfar, Allah belum akan mendatangkan azab kepada mereka. Jadi kalau warga Padang boleh masih banyak istighfarnya Pak, insyaAllah azab belum turun itu. Hukum mulai di awal dulu. Itu beberapa ayat yang menjelaskan tentang istighfar. Balik sekarang hadis. Tapi sebelum hadis saya jelaskan, silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu dulu, kita waktu kita tinggal beberapa menit. Oh, 3 menit lagi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik, kita lanjutkan hadisnya. Dari Abu Hurairah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm wa aksar min 70 marrah. Hadis Bukhari. Nabi bersumpah demi Allah, saya tidak pernah kurang beristighfar setiap hari kurang dari 70 kali. Nah kan Pak, Nabi Muhammad itu maksum. Maksum itu kalau mau berdosa dicegah langsung. Tak jadi Nabi itu berdosa. Nabi pernah hendak berdosa, pernah. Suatu kali ketika Nabi sebelum jadi Rasul, ketika masih bujang-bujang, diajak dugem. Jadi di apa tu Pak, di padang pasir di Makkah tu, sajak dulu tu banyak dugem, dunia gemerlap, pesta-pesta malam tu banyak. Ya. Suatu kali Nabi diajak kawan-kawannya, baik menari-nari pesta-pesta. Ikut Nabi, betul ikut Nabi. Tapi begitu gendang dimulai bunyinya, pesta hendak dimulai, tari-tarian hendak dimulai, datang kantuk yang luar biasa. Tak kaluk Nabi sampai pagi tak langit, matahari baru terjagun. Itu Nabi. Nabi itu ketika konser mulai tak kantuk. Beda jawab. Awak kalau wiri mulai baru tak kantuk. Kalau Nabi dah apa bunyi konser tu ada kantuk lalu boleh. Awak tak konser mulai baru jago atau apa? Kalau wiri mulai kantuk. Itu maksudnya Nabi Pak, dijaga. Nabi pernah cuek, sahabat yang buta datang bertanya, Nabi sedang menghadapi orang-orang Quraisy, orang-orang tokoh Quraisy.
namanya Abdullah Ummu Maktum. Nabi sedang mengecek, menyalo lah mengecek. Agak masam muka Nabi. Kesal Nabi. Maka turun ayat abasa wa tawalla. Jangan Muhammad, jangan kau berpaling muka, jangan bermuka masam, layani dia. Karena boleh jadi dia lebih berbaik daripada orang-orang. Ditegur. Nabi itu maksum. Ketika hendak bersalah ditegur. Nabi yang tak berdosa itu pun setiap hari kata dia, demi Allah, saya tak pernah istighfar kurang 70 kali sehari. Kira-kira awak banyak dosa kok barangkali harus. Nabi yang dijamin seruku tak berdosa lah 70 kali minimal sehari istighfar. Astagfirullah, astagfirullah 70 kali. Bahkan kata Nabi, saya ini pernah dihinggapi rasa malas, tapi semalas-malasnya saya sehari itu la astaghfirullah fil yaumi atamarrah, minimal 100 kali saya istighfar. Jadi kalau 100 kali Pak, Bapak Ibu etong sana dicicil. Sudah subuh 20, sudah zuhur 20, sudah asar 20, sudah maghrib 20, sudah isya 20. Minimal tuh 100 kali. Dia tak payah lu tuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baik kalau berjalan pulang sudah seperti itu. Karena ibu-ibu berjalan kalau Allah. Tiba di muka pagar tagak lu setengah jam otak. Istighfar. Ya sambil jalan tu saya tak perlu duduk dah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kok disapu orang iyo orang tu. Bu. Iyo. Jangan ibu astagfirullah. Bu. Sudah tu berlapis tanam. Disapu boleh. Inilah Bapak Ibu yang minimal Bapak Ibu usahakanlah agak 100 kali sehari itu istighfarnya. Baca rohnya dicicil lah itu salah. Kok kali lunaskan pagi itu langsung atau beko sedikit kalau leh. Sebenarnya Bapak Ibu kalau mencicil tu kan setiap salat ada 3 kali kan. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih kan 3 kali itu kali 5 sudah 15 itu. Nah, 15 kan mesti 75 lah tu, 85 lah. Cicil. Pokoknya Bapak Ibu jangan pada lalu kecuali istighfar 100 kali, terserahlah dibaca dulu. Nah, Nabi katanya, sepemalas-pemalasnya saya hari itu, istighfar saya minimal 100 kali. Nabi yang maksud. Nabi itu dulu Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan kita ini dihindarkan Allah dari musibah. Ya, dan keluarga kita. Cukuplah. Ya, virus ini menjadi pelajaran bagi kita, jangan kita yang merasakannya. Bu, UB tak ada Pak. Ya, UB-nya menunggu saya. Oleh karena itu. Katanya ada sembuh di Cina sampai orang Pak. Tak tahu lah mungkin itu cara orang untuk tak. Kan orang Cina itu kan santi yang berdutu. Yang kan berdutu membunuh orang itu ini. Apa kalau Cina itu cayung. Apa yang dikejar dia cayung. Orang komunis itu dah percaya ke Tuhan. Jangan bapak duto membunuh orang ni dah hari. Jadi orang-orang komunis itu perlu percaya. Kecilnya Pak Tando ada di media Pak, di WA tu, dia pun disebut berampit sembuh. Di Cina. Ayo beda. Begitulah Bapak Ibu ya. Yang penting kita jaga diri, tobat, ya sifat. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.